Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman, Bapak Ibu rahimakumullah. Dikarenakan Al-Ustadz memiliki halangan di hari ini untuk hadir mengisi kajian rutin, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saya untuk mengganti beliau mengisi kajian pada pagi kita kali ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, perlu kiranya kita memperhatikan kriteria pemimpin yang ditentukan di dalam Islam, agar kita memiliki pegangan, agar kita memiliki prinsip yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Karena dewasa ini kita melihat umat itu seperti tidak jelas arahnya. Dalam hal memilih pemimpin, cenderung pragmatis duniawinya itu lebih dikedepankan. Akhirnya kita menarik kesimpulan bahwa di dunia politik, para politikus itu melakukan manuver politik dalam rangka mewujudkan kepentingan mereka masing-masing, yang terkadang akhirnya mengorbankan umat yang tadinya rukun menjadi diadu. Kade Bu, Bapak, beda pilihan itu hal yang wajar ya. Dan jangan sampai agenda 5 tahunan ini menjadi agenda perpecahan yang sampai merambah tingkat grup-grup WA gitu kan ya. Grup WA keluarga, grup WA organisasi, grup WA bisnis, grup WA RT, WA RW itu kan. Maka dari itu kita perlu melepaskan hawa nafsu kita, kecerdasan akal kita, mungkin ketajaman perasaan kita, kecenderungan kita terhadap seorang pemimpin itu kesampingkan dulu. Tapi kita coba kedepankan bagaimana dalil memberikan petunjuk. Pemimpin yang ideal di dalam Islam itu perlu diwujudkan. Walaupun nanti pada realitanya, pada faktanya, itu sulit mencarinya. Tapi minimal kita mengetahui kriteria itu. Dan kita cari kriteria ini ada pada pasangan mana. Dari beberapa analisa dalil yang saya baca, minimal itu ada 10 kriteria, Bapak Ibu. Yang pertama, diwajibkan bagi seorang yang beriman untuk memilih pemimpin sesama orang yang beriman. Kade Bu Bapak, milih pemimpin lain kusabab bersekna ya. Bukan karena kita memiliki kepentingan, bukan karena kita memiliki kebutuhan. Jadi presiden nu mana wae ge. Anggar wae neangan duit mah sorangannya Bu. Anggar wae nya Pak usaha mah sorangan kan. Itu sugan dibantuan. Ndak orang mah lain tim ses mah kabagean. Tim saya segeloban atau kebagian, komo lain gitu kan. Jadi jangan sampai toh-tohan seolah memilih jalan surga dan neraka. Lah siganu tahun-tahun kapengker, akhirnya orang kebalet jauhnya. Terang kebalet jauh. Nu dipilih ku urang ari sugantenya gitu kan, geus eleh akur ka ditu. Sarua keneh paisan ku Allah dielehkeun. Dalilnya Quran surat Ali Imran ayat 28.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin, melainkan harus orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalik falaysa minallahi syai'an. Barang siapa yang berbuat demikian, maksudnya memilih pemimpin kaum kafir untuk mengurus masyarakat orang-orang yang beriman, falaisa minallahi syai'an, maka mereka tidak akan memperoleh pertolongan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar akidah itu menjadi dasar utama. Alasan kita memilih pemimpin. Hati-hati Bapak Ibu. Kok Allah bakal dihisab. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Meminta alasan kepada kita. Kenapa memilih nomor 1? Kenapa memilih nomor 2? Kenapa memilih nomor 3? Karena kedudukan mereka itu sebagai imamul a'zam, pemimpin tertinggi di negara ini. Maka kita perlu kemudian menjadikan alasan-alasan itu bersumber dari Allah dan Rasul. Supaya nanti Allah hisab itu kita punya jawabannya. Jawaban yang jelas, jawaban yang memiliki dasar. Eta hijinya namanya surat Ali Imran. Dan banyak ayat yang lain. Lah dugikeun ka batur nu non muslim leuwih apa? Al-Maidah ayat 50 hiji. Ayatnya masih sama, cuman beda redaksi. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Tidak boleh menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia, sebagai pemimpin. Itu sangat jelas dalil menyebutkan. Jadi dasar akidah terlebih dahulu. Kita memilih seorang pemimpin. Khotiman rahimakumullah. Selain daripada itu, karena ada 10 jadi 5 menit. Pas ke 50 menitnya Bu. Yang kedua, Islam menentukan di dalam memilih pemimpin itu wajib laki-laki, apalagi imamul a'dham. Karena dalam miniatur organisasi terkecil saja dalam bentuk keluarga, yang anggotanya ada suami, ada istri, ada anak, Allah menentukan suami sebagai seorang pemimpin, laki-laki diangkat sebagai seorang qawwam. Ar-rijalu tenon. Ar-rijalu teh lalaki. Ar-rijalu teh lalaki. Tah, lalaki teh qawwamuna 'ala nisa. Bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Diangkat karena 2 alasan kata Allah. Dalam skup organisasi terkecil nih. Karena laki-laki itu memiliki kelebihan fisik, kelebihan mental daripada seorang perempuan. Dan karena mereka pun diberikan kelebihan itu untuk memenuhi kewajiban dia bima anfaqu min amwalihim, untuk memberikan nafkah kepada siapa? Kepada istrinya. Jadi ibu-ibu itu tidak punya kewajiban untuk memenuhi ekonomi dan tanggung jawab finansial keluarga, tidak ada. Tanggung jawab itu sepenuhnya kepada siapa? Kepada laki-laki. Dan tinggal tina awakna, tina mentalna, tina tanagana, aya di lalaki. Dalam profesi pekerjaan apapun, ya, laki-laki itu tidak akan pernah pilih-pilih. Kok bade naon we tiasanya, Bu? Ngabeca, tiasa teu pamegat. Ibu-ibu ayeuna. Ngabeca, penumpangna pamegat, tegalin mau pamegat naik. Moal gitu kan ayeuna. Ngojek tiasa teu ibu-ibu. Aya oge nu ngejek, tapi seueur kene pamegat teh nepi istri. Nah, di Jakarta, Bu, supir-supir bus, damri gitu kan. Aya istri teu. Tapi lebih seueur saha? Jadi persentasinya sedikit. Dalam hal apa? Dalam hal bekerja, dalam hal memutuskan. Sampai Rasulullah SAW memberikan pernyataan dalam hadis Bukhari nomor 4425 dari Abu Bakrah. La yuflihu qaumun walau amruhum imra'atu. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum
apabila yang menjadi seorang pemimpin itu adalah seorang wanita. Apalagi ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kriteria kepemimpinan ini kita tarik kepada kriteria yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Rasul itu sebagai seorang pemimpin, selain daripada pemimpin sebagai keluarga, sebagai kepala negara, bahkan ketika terjadi perang, Rasulullah SAW itu menjadi panglima perang. Bayangkan kalau perempuan menjadi panglima perang. Ibu-ibu papayun-payun, nyepang pedang aina, nyepang panah, kumaha bu, alawan pamegat, tinju aina sok tinju. Lamun istri jeung pamegat kinten-kinten sano kengi. Dua nana profesional itu kan. Da karunya lalakina gerek nenggel lagi. Nya. Daripada ditenggel mending kumaha Pak? Mending ditangkep cenah teh pasti makan. Moal imbang Pak ya. Tapi sekarang disebutlah negara yang dinilai sebagai negara adidaya, negara berkemajuan. Mereka menilai kalau laki-laki dan perempuan itu setara, tidak ada perbedaan. Contoh saja di Amerika. Itu banyak transgender, Bu. Laki-laki yang menjadi perempuan dan perempuan yang menjadi laki-laki. Pada saat mereka mengikuti olimpiade, katakanlah olimpiade balap renang, eta pameget nu jadi istri diadukeun jeung nu jadi istri sabenerna saha nu eleh Bu? Ya sampai perempuan sejati itu kan ya, ketika mengganti pakaiannya di ruang ganti renang itu mereka protes. Tapi kan oleh negara sudah disebut dia sudah berubah katanya menjadi perempuan, tetap fisik nama lelaki. Pas mau jage beda ngebutna gitu. Beda tuh ngebutna gitu kan ya. Makanya diprotes. Tapi mereka menyebut kesetaraan gender katanya antara laki-laki dan perempuan, apalagi sudah transgender. Kelaminnya sudah berpindah, diadukeun eta renang. Sarua bok nama panjang gitu kan. Tapi tetep ngajeosna beda gitu kan. Berumukna gitu lebih tereng laki mah bukannya. Jadi dari sisi mental kepemimpinan, laki-laki itu lebih kuat daripada seorang perempuan. Dan jati diri fitrah perempuan itu, fitrahnya mereka dipimpin. Makanya di dalam sholat saja perempuan itu menjadi makmum, laki-laki menjadi imam. Tapi di situ bukan menunjukkan siapa derajat yang paling tinggi, bukan. Tapi saha nu pangtaatna gitu. Da bapak ayeuna janten pamimpin sanes dina hartiku Allah Subhanahu wa taala teh derajat bapak diangkat leuwih luhur ti pamajikan sanes. Itu bagian daripada ketentuan Allah, bapak mau taat tidak. Bukan sebagai privilege itu, malah itu menjadi tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian pemimpin untuk diri kalian sendiri, Allah akan tanya tanggung jawab memimpin diri kita. Wa kullukum ra'iyatun, dan di setiap kalian pemimpin bi ahlihi, kepada keluarganya. Dan dia akan dimintai mas'ulun an ra'iyati. Dia akan dimintai pertanggungjawaban dalam memimpin keluarganya. Jadi nggih keluarga, ibu-ibu, nalika ku Allah dihisab urusan keluarga, tenang mah ibu mah, da aya saha? Aya bapak, tenang. Ibu tidak akan banyak bertanggung jawab. Nanti di akhirat kinten-kinten ya. Istri nu tanggung jawab kana amal pamegat atau napi amal pamegat nu tanggung jawab kana amal istri? Pamegat nu ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan sederhana nih ya. Urusan sederhana saja. Masalah perempuan kalau terlihat auratnya, kemudian suaminya tidak ada rasa cemburu. Padahal itu kewajiban dia untuk mendidik istrinya agar menutup aurat. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata dayus. Tidak akan masuk surga laki-laki yang tidak punya rasa cemburu ketika aurat istrinya terlihat. Padahal itu tanggung jawab dia.
Jadi punten alhamdulillah pami gaduh caroge di bumi rada rewel dina urusan pakaian. Cik mah tong keluar nganggo acuk eta lah. Nah kunaon gitu Bapak? Rada meureut gitu kan. Luhun baheula keur ngora, ulah tambahan gitu. Ayeuna mah meureutna ge aduh asa teu puguh bentukna. Nah gitu kan. Urang tobat sasarangan ayeuna mah kapayun tah gitu kan. Rada rewel gitu berarti caroge soleh eta. Mohon karena pakaian. Itu yang kedua. Di dalam Islam laki-laki itu dijadikan sebagai salah satu kriteria pemimpin yang harus dipilih. Wah cenah kumaha kuduna mari ngaranna agama mah atuh eta mah ranah privasi cenah bukan ranah publik. Sementara memilih pemimpin itu kan urusan publik. Nah gitulah cek jalma liberal. Hayang misahkeun agama tina urusan keduniaan, tidak boleh dipisahkan. Dalam segala aspek kehidupan kita, maka Islam itu menjadi pedoman hidup. Termasuk di dalam memilih pemimpin. Ku Allah bahkan ditaros Bapak. Memang mau ditaros itu, memang mau dihisab. Karena setiap kali pemimpin itu melakukan keadilan, maka pemilihnya mendapatkan pahala keadilan. Kalau pemimpinnya itu melakukan kezoliman, sahanu milih nata milu tanggung jawab. Kemudian, ikhwati iman rahimakumullah. Yang ketiga, Rasulullah SAW mewanti-wanti. Hati-hati, tidak boleh memilih pemimpin yang berambisi. Yang meminta-minta jabatan. Ini Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Innakum satakhrisuna alal imarah. Kalian selalu berambisi untuk menjadi imarah, untuk menjadi penguasa, untuk mengurus berbagai macam urusan kepemerintahan, mengurus banyak orang. Itu sudah menjadi warning dari Rasulullah SAW, peringatan bahwa setiap orang itu satakhrisuna alal imarah. Rata-rata rakus, rata-rata berambisi, harayang jadi pemimpin. Oh mau tingkat presiden mah. Da eta teh kanikmatan sanes Pak. Kanikmatan. Aduh, pangnikmat-nikmatan nempelkeun bintang 4 dina tak-tak jenderal. Truk gitu kan. Kemana-mana dikawal, hirup dijamin gitu, segala rupa. Geus puguh gitu kan lamun jadi pamimpin teh. Dunia nu bakal di kawasan dipimilik teh dang sakagambar. Beda jeung jadi ketua RT, Pak Embung-embung. Kudu nama teangan jabatan lupa embung-embung eta pahala panggedena. Siga jadi ketua PJ Pak Embung-embung. Ketua PC Pak Embung-embung. Beki luhur ketua alim-alim. Saya memang itu miniatur kehidupan pemilihan kepemimpinan seperti itu. Jangan mencari orang yang berambisi. Dulu setelah Rasulullah SAW wafat, yang mengganti kepemimpinan ini kan di antara dua orang, Abu Bakar dan Umar. Tapi yang terjadi pada saat itu adalah Abu Bakar terlebih dahulu mengangkat Umar. Kata Abu Bakar, Umarlah yang layak menjadi khalifatur Rasulullah, menjadi pengganti Rasulullah SAW. Turunkan ke Umar ke panangan, diangkat panangan Abu Bakar. Bukan Abu Bakar yang lebih pantas daripada diriku, karena dia menjadi as-sabiqun al-awwal, lebih dulu menerima Islam. Dimusyawarahkan akhirnya terangkat Abu Bakar. Sok cobi ayeuna kitu tuh. Cek Anis teh, Prabowo yuk nu pantes mah itu kan diangkat. Cek Prabowo teh, sanes ayeuna. Anis nu pantes mah. Kitu teh ayeuna Bu. Henteu ayeuna mah jauh atuh ayeuna dibandingkeun cenah nu siga Abu Bakar cenah ieu nomor 1. Siga wah jauh ayeuna. Mana? Ieu jangan ya. Jadi lihat Bu, mana orang yang berambisi terhadap kepemimpinan itu wajib oleh umat Islam untuk ditolak. Tegas Rasulullah SAW. Satahtalisuna alal imar, setiap orang itu. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Padahal kepemimpinan itu akan menjadi nadamah pada hari kiamat. Itu menjadi sebuah penyesalan yang sangat besar di hari kiamat.
Penyesalan di sini maksudnya dia akan dihisab, dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Makanya jangan heran kalau ahli surga itu lebih banyak orang-orang miskin daripada orang kaya. Tapi masuk surga bukan karena miskinnya. Bukan sanes. Anumun kitu mah mending sangsara we ustad hirupna untung sanes. Dan seueun lebet ka surga ku sedekah ge nya, Bu. Bukan karena miskinnya, tapi karena ringan hisaban amalnya. Jadi semakin banyak harta, hisaban itu semakin berat. Termasuk semakin banyak hal yang dipimpin oleh diri dia, maka semakin berat juga. Semakin tinggi kepemimpinan, semakin lama juga hisabannya. Kalau skala negara, berarti se-Indonesia dihisabna. Umar mah dugikeun ka ayeuna banyak mengucapkan kalimat istighfar pada saat mendapatkan berita. Ada seekor keledai yang terperosok di jalan karena jalan itu berlubang. Keledai, Bu, lain jami. Nyuksruk karena liang di jalan. Dia berkata, bagaimana nanti Allah hisab diri saya karena seekor keledai itu celaka di bawah jalan kekuasaan saya. Cik di Indonesia, Bu Aina. Jalan nuliangan sabaraha hiji. Aya teh jalan nu cilaka loba tak Allah bakal bisa dina urusan jalan wae. Makanya kata Rasulullah SAW, wasataqulu nadamatan yaumal qiyamah. Tapi diumpamakan panikmal murdiah itu bisa juga menjadi sebaik-baik susuan, wa bi'sal patimah, dan itu juga bisa menjadi sejelek-jelek penyapihan. Diumpamakan itu seperti bayi yang menyusui ke ibunya. Kalau yang sempurna bisa menjadi baik kepemimpinannya, tapi kalau buruk bisa menjadi keburukan. Rasulullah SAW pernah tidak didatangi oleh sahabat dan diminta para sahabat itu meminta jabatan kepada Rasulullah SAW? Pernah. Contohnya di sini pada saat Abdurrahman bin Samurah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta jabatan, nyuhunkeun gitu kan. Maka kata Rasul, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la tas'alil imarah. Janganlah kamu meminta jabatan pemerintahan. Fa innaka in utitaha an mas'alati ukilta ilaiha. Apabila jabatan itu diberikan kepadamu karena engkau memintanya, maka jabatan itu sepenuhnya menjadi beban bagi dirimu. Jadi lamun menta ku Allah bakal dijadikan beban kan Arjuna. Setiap permasalahan itu menjadi beban bagi hidupnya. Wa in utitaha an ghairil mas'alah, tapi jikalau engkau mendapatkannya bukan karena engkau meminta-mintanya, inta alaiha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada setiap urusan kepemimpinanmu. Jadi sahur Rasul gitu. Lamun berambisi, lamun menta-menta, pas menang jabatan bakal jadi beban. Tapi kalau dia diberikan jabatan dan menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Tapi kadang orang membantah dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita cenah Nabi Yusuf ge di Al-Qur'an surat Yusuf itu meminta agar dijadikan sebagai seorang pemimpin. Qala, Nabi Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ardi. Jadikanlah aku bendaharawan Mesir. Maksudnya jantenkeun abdi menteri keuangan gitu. Nabi Yusuf. Eta berarti maca Quran teh di tengah-tengah, teh awal heula gitu kan. Kurna mah baca heula latar belakangnya itu ada ayatnya. Diawali dengan kalimat wa qalal maliku utuni bihi, dan raja itu berkata, bawalah Yusuf itu kepadaku, astakhlishu li nafsi, bawalah dia kepadaku. Falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Maka tatkala raja telah berbicara dengan Yusuf, dia berkata, sesungguhnya kata raja, kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya di sisiku. Jadi bukan Yusuf dulu.
Yang meminta bukan. Tapi raja terlebih dahulu di Mesir menjadikan Yusuf sebagai orang terdekat pada dirinya. Menjadikan Yusuf sebagai seorang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat kepada raja. Tapi Yusuf kemudian meminta kepada raja agar ditetapkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ardh. Jadikanlah saya sebagai bendaharawan di negara Mesir. Inni hafidun alimun. Sesungguhnya aku memiliki kepandaian untuk menjaga harta dan juga aku memiliki ilmu yang luas. Begitu di dalam Islam. Jadi jangan meminta, tapi kalau diamanahi harus siap. Seperti diurangnya, Bu, upamitos musyawarah kan. Nyogrokeun maneh mah da moal aya di tingkat urang atau di PC, di PJ gitu kan. Badai di tingkat PPG pun tidak ada. Tapi ada yang mengangkat. Pada saat hasil musyawarah itu keluar, maka ketika yang terpilih itu harus siap menjadi seorang pemimpin. Yang keempat, seorang pemimpin harus berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini berat pisan. Wa inihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Ada hukum di Indonesia nggak hukum naon? KUHP warisan Belanda, Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita berada di sebuah konsensus. Kalau pada zaman Nabi itu di Madinah ada Piagam Madinah, perjanjian untuk hidup damai. Dan kita sudah punya wadah hukum tersendiri sebenarnya untuk mengurus urusan-urusan kaum muslimin. Tapi baru 3 urusan yang ditetapkan sebagai peraturan normatif itu. Yang pertama, urusan pernikahan. Yang kedua, urusan waris. Dan yang ketiga, urusan wakaf. Dibukukan dalam buku hukum kompilasi hukum Islam. Itu pun instruksi Presiden Soeharto tahun 91 sebagai kitab undang-undang pegangan peradilan hukum Islam di pengadilan agama. Jadi selain daripada itu belum terkapar, Bapak. Jadi berat menjadi seorang pemimpin. Tuntutan dalam berhukum, mereka harus menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seorang pemimpin wajib berlaku adil di antara sesama manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Shad ayat 26 kepada Nabi Daud, "Ya Dauda, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi." Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka berilah putusan perkara di antara manusia itu dengan hak. Sini diterjemah dengan adil. Wala tattabi'al hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu payudillaka an sabili. Niscaya engkau akan tersesat dari jalan Allah. Innal ladzina yudilluna an sabili, sesungguhnya orang-orang yang tersesat di jalan Allah, lahum adzabun sadidun, mereka akan mendapatkan azab yang berat bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan. Di antara nabi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan yang luas itu 2. Yang pertama Nabi Daud. Yang kedua anak Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kekuasaannya lebih luas lagi dari bapaknya. Kalau bapaknya hanya berkuasa untuk manusia, tapi kalau Nabi Sulaiman menguasai bangsa jin, menguasai bangsa binatang. Nabi Sulaiman lebih luas lagi. Jadi menjadi seorang pemimpin di dalam Islam itu bukan suatu perkara yang haram dan dilarang, bukan. Tapi kalau ditunjuk, dia harus siap menjadi pemimpin adil.
Contohnya sudah ada di dalam Islam menjadi pemimpin tertinggi seperti Nabi Daud, seperti Nabi Sulaiman. Tapi mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjadi seorang raja, fahkum bainan nasi bil haq. Mereka dipinta untuk berlaku adil di dalam memberikan putusan hukum di antara manusia. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 58, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu agar senantiasa bersikap menetapkan hukum di antara manusia dengan ketetapan yang adil. Rasul kantos, Bu, menyelesaikan sengketa tanah antara dua sahabat. Kata si sahabat A memberikan berbagai macam alasan. Begini. Kata Rasul, oh berarti tanah ini milik kamu. Terus si B mere alasan dia, Rasul, ini buktinya, ini alasannya, ini hujahnya, terus dirinci. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh kalau begitu tanah ini milik B. Jadi dua-duanya sama-sama memberikan bukti dan alasan masing-masing. Kata Rasulullah SAW, nahnu nahkumu bizawahir wala nahkumu bisarair. Saya memutuskan hukum berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya saksikan. Saya tidak tahu rahasia yang terjadi ataupun kebohongan yang dilakukan di antara kamu berdua. Tapi Rasulullah SAW punya kecenderungan kepada satu orang. Kalaulah putusan hukumku ini memberikan tanah kepada dirimu B atau kepada dirimu A, dan itu ternyata berdasarkan bukti yang salah, berdasarkan alasan yang berdusta, sama dengan aku memberikan lahan petak neraka untuk tempat tinggalmu di akhirat. Kayak cek Nabi ya. Lamun bener anjeun untung. Berdasarkan alasan itu kan ya. Tapi ternyata aku menjadi keliru karena alasanmu yang keliru, karena kebohonganmu, maka ketika memberikan tanah untukmu bukan hanya tanah di dunia, tapi kege sami di pasian kapling tanah di neraka. Mangga wae ta. Terus di wartosan gitu ku Rasulullah SAW, akhirnya si A jeung si B, Pak embung. Kok dia jeung maneh cenah tah gitu kan. Ah, embung abi ge sok bejang anjeun tah. Rasul sedih gitu kan mah, Pak embung akhirnya mah Bu. Di wartosan gitu. Pak alim-alim. Di urang mah Pak hayang-hayang. Itu. Itu di antaranya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, innal muqsitina indallahi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil ketika menjadi pemimpin nanti pada hari kiamat ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jalla. Kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia di atas mimbarnya bagian sebelah kanan ada cahaya Allah yang Maha Pengasih. Maksudnya apa, Bu? Di antara 7 kriteria orang yang akan mendapatkan syafaat, yauma la dhilluhu illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 itu, di antaranya 2 itu diambil jatah untuk pemuda. Yang pertama, pemuda yang tumbuh dewasa sampai menjadi tua, bertemu dengan masa tuanya dalam keadaan taat kepada Allah. Dan yang kedua, pemuda yang hatinya itu qalbuhu mu'allaqu fil masajid, yang selalu terkait ke dalam masjid. Tapi ada 1 jatah dari 7 itu, yang malah jatah ini diberikan kepada orang yang pertama, al-imamul adil, seorang pemimpin yang berlaku adil. Itu orang yang pertama kali. Maka di riwayat yang lain, seorang pemimpin itu seperti berada di 2 tempat di akhirat. Kaki kanannya berada di surga, kaki kirinya berada di neraka. Nanti tergantung apakah dia berlaku adil atau tidak. Maka kalau dia berlaku adil, dia akan dipermudah masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia berlaku zalim, Allah permudah juga dia masuk ke dalam neraka. Duh, berat pisan. Tong jauh-jauh Pak ini, di rumah tangga tos adil tak acan Bapak.
Mun adil ka istri, istrina kudu sabaraha hiji, Pak? Hah? Mun hiji tiasa adil tuh, Pak. Hiji ge kedah adil sami. Sanes dua. Tangke lamun hiji berhasil adil. Kahayang cenah Ustaz. Ieu teh Bu bapak-bapak teh harayangan aruh kawani we unggul. Bohong teh hayang mapanya, hoyong we gitu kan. Nah, Ustaz cenah boro-boro hayang adil kanu hiji garudat cenah dari. Tuh ibu-ibu ding di dieu mah bapak barageurnya. Sama istri berlaku adil. Nanti adalah pada seorang perempuan seperti pada nafkah. Bapak harus adil di dalam nafkah. Lamun memang kebutuhan resiko rumah tanggana sabulan butuh 10 juta, tong diberi 5 juta. Karunya keng mau cukup. Bu, salah sasi resiko saeb sabaraha biasana. Normalna cek si bapak teh gitu kan ya ayeuna. Tah ibu ayeuna ningal pamimpin nu nawisan kitu bade adil ka ibu kade. Ibu ge walerna kudu adil juga. Ieu mah resiko dapur sabarana mah beak lah cukup 5 juta ge. Ari ngajukeun ka pamimpin sabaraha anggaran? 10 juta. Sebenarnya mah cekap Bu 5 juta teh sasasi, tapi ngajengkeunana ka pamimpin anggaran sabaraha? 10 juta gitu kan. Nah, habet mahal-mahal teuing. Ustaz cenah. Ame batian. Ieu mah ayeuna. Ngurus rumah tangga teh hayang batian gitu kan. Dan Ustaz cenah lamun teu kitu mah abi moal bisa meuli selop. Abi moal bisa meuli gamis, mau bisa meuli tiung. Jadi resiko teh abi mah nyuhunkeun ka caroge sok di langkungan. Ame menang bati gitu kan. Teu kenging bunga bati. Sama harus berlaku adil. Gitu. Kade nya biasana dina rumah tangga. Ada ketidakadilan pada saat pertengkaran antara suami dan istri. Ada kadang ketidakadilan. Contoh ketidakadilan. Ketika menilai keburukan suami yang sedikit itu menutup kebaikan suami yang banyak. Atau keburukan istri yang sedikit kemudian menutup kebaikan istri yang banyak. Itu tidak boleh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ya Pak di surat Al-Baqarah, "Fa in karihtumuhunna." Kalau engkau menemukan sesuatu yang tidak disukai pada istrimu, dengan ayat ini menunjukkan pasti di diri istri teh aya nu teu dipikaresep aya pasti. Pasti. Pamajikan alus unggal poe teu Pak? Teu aya bututna hiji waktu. Teu alus unggal poe. Pak bogo unggal poe ka pamajikan teh? Teu aya keheulna nya. Ibu sami, Bu. Ibu ayeuna rindu setiap hari tidak kepada suami? Tidak gitu. Jawab rindu setiap hari tidak gitu. Menijur gitu kan. Rindu setiap hari tidak cenah gitu. Tidak ya itu kan. Fa in karihtumuhunna. Kalau ada sesuatu yang tidak disukai pada pasangan kita, kumaha rumus menyelesaikannya? Kata Allah, "Fa'asa ayaj'alallahu khairan katsiran." Boleh jadi kamu harus ingat pada pasanganmu itu ada kebaikan yang banyak. Jadi kekurangan yang sedikit itu akan mudah dimaafkan dengan ibu bapak mengingat kebaikan suami ibu yang banyak, kebaikan istri bapak yang banyak. Tadi dinya keadilan. Makanya nanti salah satu perempuan yang tidak bisa berlaku adil ketika dia mengatakan ma ra'aita khairon, ma ra'aita minka khairon qatun. Yeuh akang cenah abi. Can pernah ningal saeutik oge dina diri akang aya kahadean ta saur Nabi kitu. Aya istri nu sosok kedaal nyeros kitu. Itu tidak adil. Padahal hidup rumah tangga katakanlah sudah 20 tahun berjalan. Karena kesalahan yang sedikit kemudian menutup kebaikan yang itu tidak adil. Hayu we tuluy nu diungkit-ungkit teh masalah eta. Padahal manehna geus tobat tina masalah eta. Itu ketidakadilan di dalam menilai pasangan.
Tidak boleh. Dihisab mau aku Allah? Pasti dihisab. Ya. Yang keenam, pilihlah pemimpin yang siap memenuhi kebutuhan rakyat dan mau mendengar keluhan dari rakyatnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ma min imamin awalin," tidaklah seorang pemimpin atau penguasa, yugliku babuhu, dia menutup pintu-pintu rumahnya, duna zawil hajjati wal khalatil wal maskanati, ketika datang orang-orang yang memiliki kebutuhan, ketika datang orang-orang fakir yang memiliki keperluan. Nah, kata Rasulullah SAW, aya pamimpin anu nutup panto imahna nalika aya nu keur butuh, nalika aya miskin anu keur perlu. Mun di lapangan di urang siga kumaha Pak? Di demo ku rakyat sakitu mang juta-juta teu keluar ti panto istana, kalah kabur ka mana gitu kan. Padahal mereka sedang menyampaikan kebutuhan mereka, keperluan mereka, hajat mereka. Maka kata Rasulullah SAW, siapa saja pemimpin yang menutup pintu-pintu istananya dari kebutuhan rakyatnya, pintu-pintu istananya dari keperluan orang-orang miskin, maka kata Allah, illa aglaqallahu azza wa jalla abwabas samai, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup pintu-pintu langit untuk keperluan dirinya. Dunal khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan tutup pintu-pintu langit untuk mencukupi keperluannya, untuk mencukupi kebutuhannya, untuk mencukupi hajatnya. Tak tinggal Pak. Di dia saur Rasul kedah milih pamimpin anu resep dikritik. Ya. Suka kalau diberi saran. Lihat, karakter orangnya itu sangat terlihat. Pilih itu pemimpin seperti itu. Gitu kan. Cing tong sebutkeun ngaran da abi di Panwaslu yuk ke moal jadi gitu kan. Ustaz cenah eta teu ieu mah keur ngaji. Yang ketujuh, memberi nasihat kepada rakyat dan tidak mengkhianatinya. Jadi pemimpin, salah satu kapasitas yang harus ada pada dirinya adalah kemampuan bil mau'idotil hasanah. Punya kemampuan untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Wajadilhum, kalaupun mereka itu berdebat, bil mau'idotil hasanah, mereka berdebat dengan cara yang baik. Kalau menasihati dengan cara yang baik. Ini dari hadis riwayat Imam Muslim. Ma min amirin yalil amrul muslimina, tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, summa la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahul jannah. Kemudian ia tidak letih terus mengayomi rakyatnya. Oh, capek terus diayomi rakyat. Umar bin Khattab itu jam kerjanya sampai dengan malam hari. Pokoknya lamun ayeuna rakyatna can taridur, Umar ge moal kabobo. Sampai berkeliling dulu kan. Ya. Ke wilayah-wilayah yang belum pernah Umar singgahi. Pernah ikhwati iman Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada satu rumah yang berisik, anak-anaknya terus barudak teh carurik wae kunaon gitu kan ya. Setelah didatangi oleh Umar, ternyata si ibu tersebut di dapur sedang sedang memasak batu. Nuju ngagodog batu gitu kan. Ditinggal ku Umar teh. Kunaon nyai ngagodog batu? Ah, ieu mah cenah. Ngabeberah budak we. Ameh eureun ceurikna. Jadi siga nu keur masak gitu kan. Jadi anak-anaknya menangis karena apa? Karena lapar. Kata si ibu itu begini. Sampaikan nanti. Kalau engkau ketemu Amirul Mukminin, lamun papang jeung presiden tepikeun. Kejadian ini tidak akan pernah saya diamkan dan akan saya minta tanggung jawabnya di hari kiamat. Aduh, Umar teh ngagebeg eta. Bejakeun cenah ka presiden, ka Amirul Mukminin, ka khalifah. Kejadian ini tidak akan pernah saya biarkan sampai nanti saya minta pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Umar ruas, padahal nyandak saha ajudanana. Ka ajudan teh tos tungguan heula di dieu cenah.
Beliau sendiri yang datang ke Baitul Mal wa Tamwil, mengambil gandum, dipanggul sorangan. Padahal seueur ajudanana. Seueur ajudan teh, tadi Umar karungna dicandak ku saya. Kata Umar begini, beban gandum yang ada di pundakku ini belum seberapa dibandingkan nanti beban hisaban di akhirat karena perbuatanku terhadap perempuan yang itu. Indonesia sabaraha jumlah rakyatnya, Bu? Sekarang sudah naik hampir 270 juta. Soal pemimpin nyebut 500 juta. Hitung nanti mana 270 jutaan. Di 270 juta itu berapa jumlah orang miskin? Berapa jumlah orang yang kelaparan? Dihisab moal ku Allah teh nu kalaparan. Pamimpinna dihisab ikhwatu iman. Kemudian wayan sohul illa, dan dia juga seorang pemimpin yang selalu memberi nasihat yang baik kepada rakyatnya. Kata Allah, kecuali pemimpin yang demikian akan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya yadkhula ma'ahumul jannah, akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan rakyatnya. Di ayat yang lain, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan, tidaklah seorang pemimpin yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yamutu, kemudian dia meninggal dunia. Seorang pemimpin kemudian meninggal dunia. Yauma yamutu wa huwa ghoshun li ri'atihi. Pada hari meninggalnya diri dia itu sedang berbuat zalim, sedang menipu rakyatnya. Keur mimpin tuluy maut dina kaayaan mimpin rakyatnya dina kaayaan zalim. Bagaimana kata Allah? Illa haramallahu alaihil jannah. Kecuali bagi diri dia diharamkan masuk ke dalam surga. Upami maut nuju dina kaayaan zalim. Kalau meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka tidak akan pernah masuk surga. Para ulama menyoroti kalimat akhirnya, illa haramallahu alaihil jannah. Dia tidak akan diharamkan bagi diri dia masuk ke dalam surga Allah. Kata para ulama, kalau Rasul menyebutnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, boleh jadi satu waktu selesai dosanya Allah surgakan. Tapi upami tos kalimat diharamkan bagi diri dia surga, maka selamanya tidak akan masuk. Cobi cenah lamun redaksina ieu. Pamimpin nu maot dina kaayaan dolim ka rakyatna pasti lebet ka neraka. Boleh jadi kalau masuk ke dalam neraka, satu waktu dia dikeluarkan dengan amal yang lain untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimatnya haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan bagi diri dia masuk surga. Berarti tidak ada kesempatan. Kedelapan, jangan memilih pemimpin yang suka menerima hadiah, apalagi sudah menjadi pemimpin. Al-hadiyatu ilal imarah gululun. Hadiah yang diberikan kepada seorang pemimpin itu adalah pengkhianatan. Hadayal umali gululun. Di riwayat yang lain, hadiah-hadiah yang diberikan kepada penguasa itu adalah pengkhianatan. Tidak boleh. Ini tidak boleh seorang rakyat memberikan tambahan gaji. Memberikan apa? Tambahan gaji. Kepada siapa? Pemimpinnya. Makanya ikhwatu iman dirahmati Allah, kalau baca ada satu kitab Qadail Umar. Ketika Umar menjadi pemimpin, kan Umar yang terkenal menjadi khalifah, banyak kasus yang ditangani oleh Umar. Seperti Umar melihat istrinya menyalakan lampu lilin, lampu minyak di bumi teh dihurungkeun. Pas bade pulang, terus ku Umar teh, kunaon cenah dihurungkeun? Nyai, aceuna para roek atuh. Kan ieu teh minyakna dibere ti mana? Ti negara. Jam gawe urang geus beres tong dihurungkeun cenah. Urusan naon? Urusan minyak, Pak. Minyak naon? Minyak jang lampu. Patromak lamun urang mah ayeuna gitu kan ya. Kerjaan Umar sudah selesai. Pada saat bekerja, lampu minyaknya disubsidi oleh negara, dibantu oleh negara. Tapi Umar ketika selesai pekerjaan, selesai urusan negaranya, Umar kemudian memberi perintah kepada istrinya agar dimatikan. Masalah kecil padahal.
Dan kenapa tidak boleh diberikan tambahan? Karena tidak wajar bagi seorang pemimpin ketika mereka menerima hadiah ketika mereka memimpin. Ketidakwajaran ini terjadi apabila pemimpin itu sedang menetapkan hukum. Oke, jadi ayat kecenderungan Bapak Ibu. Iya, jadi ayat jasa gitu kan. Jadi tetiasa nyarios. Hakim sedang menangani 2 perkara. Satu orang mendatangi hakim, kemudian memberi hadiah mobil. Kira-kira kayak putusan di pengadilan aku mah. Senyarios nage aina. Da kecocokan ku jasa. Itu tidak boleh, jangan makanya. Jadi ini maksudnya ini hati-hati. Di riwayat yang lain, man istama'nahu minkum alal amalin, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk memimpin, pakatamna mihyaton, kemudian dia menyembunyikan sehelai benang atau lebih. Menjadi seorang pemimpin, nyumputkan sehelai benang, tapi milik negara. Pama fauqahu kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat nanti ia akan datang membawa benang itu sebagai seorang pengkhianat. Gululau pada hari kiamat. Jadi padahal 1 lembar benang. Jadi orang bansos anu dikorupsi itu Pak. Tentunya. Oh Pak tahu. Gitu kan. Desa Kedik gitu kan. Rasulullah mengumpamakan jangan 1 kain ya Pak. Jadi di Baitul Mal itu Bapak Ibu, kalau kita pelajari pada masa kepemerintahan Rasulullah berserta khalifah, itu ada menteri keuangan yang mengelola Baitul Mal wa Tamwil. Di sana ada pasokan kebutuhan makanan, tidak hanya makanan, pakaian juga ada di situ. Kain-kain itu disimpan. Khusus untuk siapa? Fakir miskin. Maka kalau ada seorang pemimpin, jangankan mengambil selai kain. 1 lembar benang saja dia bawa. Maka pada hari kiamat, benang itu menjadi sumber kecelakaan bagi diri dia. Sehelai benang. Hanya sehelai benang. Padahal non hartina. Apa artinya sehelai benang, Bu? Tidak ada artinya kan ya. Tapi ternyata bukan dilihat selai benangnya, tapi di situ amanah atau tidak, itu saja. Ketika dititipi. Yang ke-9, pilihlah pemimpin yang mengambil penasehat dari kalangan orang-orang soleh. Itu sok tinggal ya, calon pemimpin orang teh gaulnya jeung saha gitu kan. Ma ba'asallahu min nabiyyin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, walah takhlafa min khalifah, dan tidak pula ada seorang pemimpin yang diangkat ila kanat selahu bitonatani, kecuali mereka memiliki 2 jenis teman dekat. Bitonatan ta'muruhu bil ma'ruf wa tahuddu alaih. Yang pertama, ada temannya yang menyuruh untuk berbuat baik dan selalu membantunya dalam berbuat baik. Wa bitonatun ta'muru bisyarrin wa tahuddu alaihi fal ma'sumu. Dan yang kedua, ada teman yang mereka menyuruh berbuat jahat dan selalu mendorong kepada kejahatan. Man asamallahu ta'ala, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan. Nah di sini nih, kata Rasulullah SAW, perhatikan dengan siapa mereka bergaul. Kalau dalam riwayat yang lain itu, memilih teman itu ada tuntunannya, Pak. Terutama dalam memilih teman bergaul, perhatikan agamanya. Sampai kata Rasul, "Panggur ala dini khalilihi." Kalau ingin melihat agama seseorang, salah satunya lihat saja agama temannya. Margi upami laleur ngumpulna jeung naon? Jeung laleur. Pami nyiruan nu ngasilkeun madu jeung naon ngumpulna? Nyiruan deui. Laleur entrepna di tempat bersih, tempat kotor. Tempat kotor. Pami nyiruan tempat bersih, tempat kotor.
Lalu ngasilkan penyakit, ngasilkan obat. Penyakit. Upami nyiruan, obat penyakit. Obat jadi madu gitu kan. Itu terlihat. Perhatikan. Dia bergaul dengan siapa dan dia mengambil nasihat itu siapa? Orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Ini jarang disampaikan. Rasul memberi perintah agar memilih pemimpin yang bersikap ramah kepada rakyatnya dan memiliki kasih sayang yang besar. Jadi tinggal pemimpin anu kanyaahna teh terlihat begitu kan. Ustaz dengan sejarah di pemimpin masih gak gitu komo ke usum kampanye. Bahwa video direkam gitu kan. Siga nu nyaah ka rakyat gitu kan ya. Saya banyak milih tanya. Saya mantap. Tapi minimal ini menjadi pegangan. Kata Rasulullah SAW, ini hadis yang masyhur dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Bahkan ini diantara salah satu sunnah yang harus dibaca oleh setiap rakyat yang mereka selesai memilih pemimpinnya. Kata Rasulullah SAW, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang menjadi penguasa umatku, pasaqqa alaih, lalu dia menyulitkan mereka, paskuk alaih, maka timpakanlah kesulitan kepadanya. Tuh Rasul ngadoa. Sing saha jalmi nu diangkat jadi pemimpin, ngurus urusan umat kaula. Lamun maranehna nyusahkeun, bakal disusahkeun. Wa man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang menjadi pengurus, penguasa bagi umatku, faraqaqa bihim, kemudian mereka memiliki sifat penyayang. Kata Rasulullah SAW, parkuk alai, maka turunkanlah kasih sayangmu ya Allah untuk dirinya. Nah di sini dari doa ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya wajib memilih pemimpin yang memiliki sifat arifqo. Arifqo, Pak. Arifqo itu kasih sayang yang sangat besar. Saya baca hadis Arifqo waktu ngajar ibu-ibu di Tarbiyatun Nisa. Salah satu sifat Arifqo itu ada banyak pada diri perempuan. Ketika mereka mengurus anaknya. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh anak sebesar apapun, tak mau tiasa ngarobikannya ibu kamu rangkali. Sok berabu ibu budu murangkali. Auzubilahnya iya mah. Sabangor kumaha ge ayeuna. Indungnya teu ka budakna. Tetep we nya siga keleutik, peuting-peuting ku ibu disusuan si budak teh. Kalah ka malik ngompolan ka ibu. Diteke moal budak. Dibere cai susu budak teh kalah ka ngompolan. Diteke moal bu. Nah, karena ada arifqo. Itu kasih sayang. Apalagi di usia-usia balita, ya, usia-usia anak-anak yang mereka belum punya kematangan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, kadang melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Budak teh geus bisa naik areheg teh kana lemari es teh, teu apal urang teh. Areheg teh nyokot endog di baledog-baledogkeun kana tembok. Plak plak itu kan ya. Ci kinten-kinten eta, Bu, murang kali sapotos kitu. Bari dilak-lak dasar siga ibu ka bapana. Moalnya, keun bae lah ka salaki mah ka budak mah ulah. Supaya katingal dina diri ibu teh aya arifqo kanyaan. Paling ibu teh aduh si bageus, si kasep, si soleh gitu kan ya. Kieu yo lamun ngasuhna bapana teh tah gitu kan biasana. Kieu yo lamun diasuh ku bapana teh cenah. Hayu we ngomeh HP bapana, budak diantep nyalahkeun anggar bapana. Itu budak nama diusapan. Itu arifqo. Jadi kesalahan sebesar apapun itu tidak akan pernah merubah kasih sayang ibu kepada anak. Kita perlu pemimpin yang memiliki sifat arifqo. Kasih sayang yang besar. Sagede kumaha wae kesalahan rakyat tidak akan pernah dizolimi. Malah akan diberikan hukuman yang adil. Tah nu hoyong janten pertarosan ti abdi. Nu janten penutup ya. Kinten-kinten antonim atau lawan kata dari arifqo apa? Kasih sayang. Al-godob, gede ambek. Eta teu meunang dipilih. Tuh nyebut ngaran abdi mah punten. Ieu mah keur ngaji, ieu mah nerangkeun dalil ieu. Iya. Ibu pun sama kalau di rumah. Kan saya baca tuh, ternyata kata Rasulullah SAW, alaikum birifq.
Hendaklah kalian memilih perempuan itu yang memiliki kasih sayang kepada anak yang sangat besar. Walaupun ibu ya satu waktu ketika mengurus anak, ada marahnya, ada kecewanya. Ayah ambek nanya bunya, da bea kasabaran tembarku kabangoran budak teh, ya wajar saja silakan. Ambek kenging teh bu? Kenging, nu teu kenging naon? Ambek-ambekan. Gitu kayaknya. Itu tidak boleh. Ini yang kriteria yang ke-10, pilih. Parraqabihim, pemimpin yang menyayangi kaumku, maka kata Rasulullah parkub bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kasih sayang kepadanya. Mudah-mudahan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 kriteria pemimpin yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah ini dapat menjadi pegangan bagi diri kita untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin kita dan mengurus urusan kita. Karena sesungguhnya seorang pemimpin yang terangkat itu adalah gambaran bagaimana rakyatnya. Demikian saja, tidak ada pertanyaan Bapak Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.